We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya malah bingung loh waktu Ira kalau di Jawa kan perempuan, Pak. Oh gitu ya. Oh, padahal itu Ira itu dari bahasa Jawa juga Pak, dari Sira. Oh, oke. Sira itu apa coba Pak? Wajah, Arti Sira itu apa? wajah itu. Sira. Nggak tahu saya. Apa Mas Firi ya? Sira itu Anda. Oh, oke. Ingsun. Sira, Oh, ingsun. Oke. Nah, itu yang harfiahnya Sira itu Anda. Jadi Anton ketika tahu Sira. Saya nggak tahu. Ira Indrawardana, jadi kamu itu Indrawardana. Oh. Gitu. Jadi semacam penegasan. Oke. Jadi untuk biar merefleksi diri ke saya sendiri, kan orang kan suka lebih melihat keluar daripada ke dalam. Iya. Orang tua dulu kan memberi nama itu punya maksud dan doa kan Pak ya. Siro kembangin atiku, Gitu. ada yang nulis. Tuh. Jawa kuno, Sunda kuno, kadang Jawa kuno sama Sunda kuno suka sama itu karena kita satu hamparan. Iya. Satu hamparan. Setelah saya interview Pak Oki, jadi tahu sendiri kalau ternyata batasan-batasan itu sudah nggak ada itu. Iya. Sunda sama Jawa. Iya. Oke, Pak, saya mulai ya, Pak ya. Silakan Pak. Ella Sulasmi siapa ini? Itu istri saya kayaknya. Oh, oke. Ingin ikut juga mungkin mendengarkan. Oke. Nanti kalau ada nama muncul, saya langsung tanya Pak Ira ya. Siap. Soalnya kadang kita nggak tahu ada muncul gitu. Ya. Wajib Pak, itu biar kitanya tahu siapa yang mendengarkan dan segala macam. Biar kita juga kan kadang-kadang kita juga lost control ya. Iya. Bicara juga ada kadang-kadang manusiawi, ada yang perlu diungkapkan atau tidak perlu gitu kan. Iya. Perlu padahal benar, tapi kadang-kadang diterimanya kurang benar atau kurang bisa menerima. Jadi ya kita harus sama-sama saling memaklumi lah Pak. Itu yang paling penting. Iya. Oke, teman-teman, Pak Ira ini adalah dosen di Unpad ya Pak ya? Betul. Oke, dosen di Unpad. Dulu S1 juga di Unpad Pak ya? Betul. Oke. S2 juga. S2 juga. Ini ngambil doktor juga di Unpad. Iya, jago kandang Pak, seperti Persib. Seperti timnas Indonesia jagonya di kandang, kalau udah keluar negeri, aduh, repot. Tapi nggak pernah studi di luar negeri Pak? Belum, mungkin kalau postdoktoral mungkin saya ke sana. Kalau postdoktoral. Tapi kalau ya jalan-jalan sih pernah lah gitu. Ke Cina pernah, ke Shenzhen pernah gitu ya, ke Singapura pernah gitu. Kalau Singapura itu ibu kotanya Indonesia, Pak. Oh gitu ya. Oh aduh hebat. Tapi zaman Orba Pak, zaman sekarang dia bimbang dia. Nggak diakui lagi. Udah ditarik ke Jakarta sekarang, ke Bogor malah. Bogor. Oke, Pak Ira Indrawardana, kandidat doktor ya Pak ya.
di Unpad. Ya, mudah-mudahan. Oke, Mohon doanya, Pak. ya. Siap. Pak Ira, apa arti Sunda untuk Bapak sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dulu salam Rahayu, Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semua bahasa Nusantara. Salam damai untuk semuanya. Dari hati saya yang paling dalam. Saya ucapkan terima kasih khususnya ke Pak Sutoyo yang baru sekarang ketemu wajahnya, ketemu orangnya melalui media, cakep, ganteng, berseri, bercahaya gitu ya. Ya, kalau Dan lampunya itu dimatiin. menunjukkan Bapak pun Sunda. Nah, kan gitu. Ketika Bapak nanya Sunda menurut saya apa, padahal Bapak juga sudah tahu Sunda itu ada dalam diri Bapak. Sunda itu cahaya, Oh, Sunda oke. itu terang, Sunda itu bersih, Sunda itu tampan, Sunda itu cantik, Sunda itu baik, Sunda itu indah. Jadi secara etimologi dari berbagai bahasa-bahasa di Nusantara dan dunia bahkan, sepengetahuan saya, sebatas yang saya tahu, makna Sunda itu umumnya atau ya semuanya yang baik-baik gitu. Jadi artinya kalau mengacu pada istilah etimologi kata Sunda, itu tidak terbatas pada konteks yang etnik. Nah, kan tadi kita berbicara filsafat ya, berbicara hakikat. Seperti halnya kalau kita berbicara, Bapak tanya, air itu apa? Kata Bapak. Ya, saya jelaskan, air itu misalnya zat cair yang mengalir dan bisa basah, tidak bisa dipegang dan segala macam. Kata Bapak, loh, itu bukannya banyu. Ya kata Bapak, kata orang Jawa. Kata saya mah air, cai, kan gitu. Oh no, that is water. Ya, water, air, banyu, yeh, tirta, aqua, kan itu juga. Jadi kata Sunda, cahaya, terang, bersih, indah, tampan, hal-hal yang bersifat keindahan, saya kira itu ada di berbagai makna bahasa lain. Tapi entah kenapa yang saya temukan seperti itu makna kata Sunda secara etimologi dan hakikat di beberapa bahasa Nusantara maupun dunia yang saya temukan. Nah, kemudian Sunda yang saya ketahui dan saya pahami tadi saya berbicara etnik. Etnik itu apa sih? Kan gitu. Ya, sebatas yang dan sejauh awam atau kita semua tahu, etnik itu seperti hanya ketika kita berbicara Indonesia punya ratusan etnik, kan gitu. Nah, padahal etnik itu ya hakikatnya bangsa juga. Sebelum ada Indonesia, dulu kita dikenal ada Jawa Dwipa, Swarna Dwipa, dan segala macam. Yaitu bangsa, bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Eropa, ya sama saja. Hakikat pengertian etnik itu dari bahasa Latin ya bangsa. Cuman dulu awal akar katanya etnik ini lebih punya konotasi kepada kelompok yang dianggap kepercayaannya paganisme atau ya dalam perspektif orang Eropa atau Barat yang kepercayaannya tidak seperti agama mereka lah gitu Pak. Jadi penyembah berhala dan segala macam. Tetapi ya saya pikir etnik itu ya kalau berbicara pada konteks keindonesiaan, akhirnya pada masa kolonialisme kemudian dikenallah bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang punya kesamaan budaya, kesamaan perilaku, kesamaan sistem sosial, ciri-ciri, identitas, dan segala macam di wilayah Jawa atau Pulau Jawa bagian Barat atau Jawa Kulon atau Jawa Kulon itu disebut orang Sunda, katanya gitu, etnik Sunda. Padahal kalau kita membaca pada sejarah, ambillah contoh pada bukti sumber primer Raja-Raja Bumi Nusantara, gitu ya, ada buku manuskrip zaman dahulu itu yang mengatakan bahwa di Pulau Jawa ini dulu dikenal ada kerajaan Sunda, kerajaan Galuh,
dan kerajaan-kerajaan lainnya, Majapahit, Kalingga, dan segala macam. Jadi dulu istilah Sunda juga pernah menjadi sebuah nama kerajaan. Katakan gitu, Sundapura dan segala macam. Pada dinamika perkembangannya dikenal juga sebagai bangsa Sunda atau ya bangsa Sunda atau Nagara Sunda, dan Nagara Sunda, bangsa Sunda itu yang dulu dikenal dengan Pajajaran. Nah, istilah konsep Pajajaran itu sendiri menurut saya bukan mengacu pada satu kerajaan, tetapi pada tataran atau tatanan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa itu sendiri. Yang apa? Yang sejajar, yang berjajar. Artinya apa? Semartabat, sederajat. Gitu kan. Nah, jadi kembali kepada konteks Sunda sebagai etnik, maka nilai-nilai kesundaan yang diusung pada budaya etnik Sunda itu adalah salah satu terkait dengan apa yang saya ungkapkan tadi adalah nilai-nilai yang mengusung pada spirit kesejajaran. Apa makna spirit kesejajaran itu? Orang Sunda mengatakan prinsip hidupnya, embung dijajah, jeung moal ngajajah. Tidak mau menjajah dan tidak mau dijajah. Jadi tidak mau menjajah dan tidak mau dijajah. Karena kesejajaran itu sendiri. Saya dengan Bapak berkomunikasi. Tetapi kalau di antara kita sudah mendominasi, menguasai, berarti tidak ada keseimbangan. Tidak ada kesejajaran. Nah, bagaimana menciptakan kesejajaran, keseimbangan itu, ada prinsip dalam budaya masyarakat Sunda yang umum kita kenal dengan silih asih, silih asah, silih asuh. Apa makna kata silih? Silih itu artinya saling. Kalau berbicara saling itu sifatnya sirkuler, Pak. Saya dengan Bapak saling memberi. Jadi Bapak memberi, saya memberi. Bapak memberi sedikit, saya memberi sedikit. Bapak memberi banyak, saya memberi banyak. Atau Bapak memberi sedikit, saya memberi banyak, tapi terjadi sebuah resiprositas, saling. Nah, salingnya di sini hal-hal yang sifatnya untuk kesejajaran, keseimbangan, kebaikan itu sendiri. Saling asih. Karena apa? Kenapa? Karena dasar manusianya itu kan di dunia ini manusia itu punya dasar cinta kasih. Meskipun saya berpikir, saya kadang mencoba memaknai kehidupan. Apakah cinta, apakah kasih itu hanya milik manusia? Saya agak ekstrim ya, kayaknya tidak deh, gitu kan. Hewan pun punya kok. Meskipun orang mengatakan itu insting. Tumbuhan pun punya kok. Nah, ini ekstrim pemikiran saya ya. Kalau misalnya hewan tidak asih kepada manusia, kalau tumbuhan tidak asih punya rasa pada manusia, ya kita tidak bisa saling mengisi dalam dunia ini. Tidak menjadi ada keseimbangan dalam dunia ini. Cuman dalam terminologi, dalam pemahaman konsep orang Sunda itu ada istilah hirup cicing, hirup nyaring, dan hirup eling. Hirup itu hidup. Yang hirup cicing atau hidup diam, asumsinya pohon. Ya pohon tuh ya hidup, bibit, ya udah gitu aja, gitu kan istilahnya. Diam. Dia tak berbicara, dia tak bersikap, dia tak punya keinginan. Tetapi dengan dia menghasilkan bunga, buah, air, itu kan cintanya dia kepada manusia. Dan kita bisa membedakan mana tumbuhan yang kita sayang, kita rawat, kita jaga, maka tumbuhan itu akan memberikan impact kepada kita pun menjadi baik daripada tumbuhan lain yang tidak kita rawat, kita sayang. Jadi siapa bilang tumbuhan tidak punya cinta juga? Nah, kemudian hirup nyaring. Hirup nyaring itu ya hewan. Hidup dia bergerak. Orang nyaring itu asumsinya kalau orang bangun tidur, Pak. Kalau orang Sunda bilang kalau bangun tidur itu nyaring. Coba Bapak mengalami kalau semua orang kalau bangun tidur nyaring. Bangun sih, tapi sudah eling belum? Rambut masih gimana gitu kan, baju masih gimana, apa belum punya planning, belum punya apa-apa, belum eling. Jadi masih
masih hidup sih, kita bangun, tapi nyaring. Nah, baru kemudian eling. Nah, hewan kan bergerak, lapar ya makan, nggak tahu itu makanan siapa, atau itu apa ya gimana, gitu kan? Kesinggung marah, gitu kan? Ya sudah, ya gitu aja, tidak eling. Nah, manusia makhluk hidup yang eling. Eling itu apa? Ya, artinya berpikir, berevaluasi, mencoba menimbang-nimbang mana yang baiknya, sebaiknya, mana yang buruk, lebih buruk, bagaimana akibatnya, mengevaluasi kemarin, memprediksi sekarang, mempertimbangkan untuk ke depan. Nah, itulah orang yang eling. Nah, saling asih itulah yang sesungguhnya tidak hanya saling asih antara manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan makhluk hewan, manusia juga dengan alam dan lingkungan. Bahkan menurut saya, saling asih dalam masyarakat Sunda itu tidak hanya dengan makhluk yang cicing, nyaring, dan eling itu menurut saya. Tetapi saling asih dengan yang tidak kelihatan. Karena dalam prinsip kepercayaan orang Sunda, bahwa hidup ini tidak hanya yang sifatnya tangible, tetapi juga yang tidak nampak, yang abstrak. Karena punya kesadaran, ada yang menggerakkan, ada something, ada sesuatu di luar kekuasaan manusia. Nah, karena kesadaran itulah, cinta kasih itulah, maka manusia harus saling asuh. Saling asuh itu apa? Saling membimbing, saling menjaga. Karena apa? Karena ada kekuatan-kekuatan alam. Tiba-tiba gunung meletus, tiba-tiba hujan, lebat dengan halilintar dan segala macam. Tiba-tiba pohon tumbang, nggak direncanakan, dan tanah longsor. Sehingga manusia harus saling asuh, harus saling membimbing. Nah, harus saling mengarahkan, baik dengan manusianya, baik dengan tumbuhan, dengan hewan, dan alam, dan sekitarnya. Nah, yang terakhir, saling asah. Nah, konteks inilah yang ada dalam upaya untuk bagaimana manusia meningkatkan derajat kemanusiaannya. Apa saling asah? Logika sederhana. Kalau pisau diasah, semakin tumpul apa semakin tajam, Pak? Semakin tajam. Berbicara semakin tajam, kalau pisau semakin bermanfaat apa semakin tidak bermanfaat? Kan semakin bermanfaat. Nah, konteks saling asah di sini maka adalah suatu proses bagaimana saling memanusiakan manusia, saling memanfaatkan, memberdayakan alam dan lingkungan, saling memanfaatkan hawa-hawa, roh-roh kehidupan yang di alam ini, sehingga disitulah pada akhirnya dipahami dalam kehidupan ini, manusia itu suka disebut dalam orang Sunda disebut pancer. Dulur, papat, kalima, pancer. Nah, pancernya itu adalah siapa? Ya kita, manusia. Manusia inilah yang harus bisa salingnya tadi, mengendalikan tadi, menata tadi. Sehingga dalam pemahaman umat Islam suka dikenal, manusia itu adalah khalifah. Maaf, bukan khilafah ya. Khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Manusia itu apa? Utusan. Nah, khalifah, pemimpin, utusan. Itu siapa? Pemahaman hakikatnya. Seorang pemimpin kalau tidak bisa mengatur, kalau tidak punya jiwa manajerial, gimana dia bisa menjadi pemimpin? Dan apa yang dipimpinnya? Dan apa yang dikelolanya? Yang terutama dirinya. Nah, saling mengasihi itu pun ada konteks kepada internal. Mengasihi diri kita. Nah, saya tadi bergaya dulu, gitu kan, berkaca dulu. Itu kan mengasihi biar kata orang teh, ih si Pak Ira ganteng. Coba kalau saya tidak mengasihi diri saya, sangeunah nawe, seenaknya gue aja gimana? Peduli amat orang bilang saya ganteng kagak ganteng kan gitu. Artinya saya ingin agar raga saya itu disayang orang, dihormati orang, kan gitu. Sehingga semua tangan, rupa, dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu saya berkelola. Dan itulah orang eling. Maaf, kalau orang gila mungkin nggak perlu itu semua. Jadi mengasihi juga pada konteks kontrol diri, kontrol sikap, kontrol yang ada di dalam raga, kontrol pikiran, kontrol hati,
dan kontrol ke semuanya itu. Nah, kalau sudah bisa dia memimpin, mengelola, memanajeri dirinya, nah sebagai Sunda, nah itu kan Sunda. Sehingga dia menjadi, enak ya kalau sama Pak Utoyo itu ngomongnya enak, orangnya ganteng, orangnya baik tuh. Kan dari diri kitanya dulu sudah bikin enak orang, maka kita bersikaplah kepada orang lain. Jangan sampai, tapi kok kayaknya baik, kayaknya ganteng, kayaknya ini, kenyataannya enggak. Nah, jangan sampai seperti itu. Barulah kita beraplikasi keluar. Saling asih, saling asah, saling asuh. Nah, Sunda dalam konteks etnis inilah sesuatu yang bersifat esensial. Nilai-nilai yang bersifat idealis atau yang bersifat platform, gitu kan. Tetapi tentunya karena berbicara kebudayaan, masyarakat Sunda itu dinamis, Pak. Berbicara etnis atau bangsa dari dulu kan, dari dulu hingga sekarang dinamis. Maka tentunya kebudayaan yang saya maksudkan tadi itu pun ya berbicara sesuai dengan kalau kata orang Bali atau Hindu, desa kalapatra, atau berbicara sesuai dengan bagaimana bumi dipijak, kata orang Padang, di sana langit dijunjung. Bagaimana kita harus bisa, kalau orang Sunda bilang, pindah cai, pindah tampian. Pindah itu berpindah, cai itu air. Kalau air masuk gelas, ya jadilah gelas. Kalau air masuk pada tempayan, jadilah tempayan. Air masuk pada misalnya apa ya, satu pot bunga, ya jadilah air untuk pot bunga. Nah, sehingga dalam konteks itu manusia Sunda harus bisa menyesuaikan diri. Nah, dalam itulah akhirnya mungkin mengapa orang Sunda itu someah hadekasema. Orang Sunda itu mengapa dia selalu welcome. Mengutamakan dulu, damang. Makanya kalau orang ketemu orang Sunda, Bapak mungkin pernah bergaul dengan orang Sunda, kan kalau bertemu suka kumaha damang? Tuh. Yang ditanyakan dulu bukan, Bapak sekarang gaji berapa naik? Kan enggak. Bapak rumah berapa? Atau Bapak istri berapa? Enggak. Pasti, Bapak damang? Nah, kumaha damang? Ibu damang? Nah, menanyakan dulu, damang. Karena apa? Karena damang itu tidak hanya dalam konsep sehat, dalam artian sehat medisin atau secara fisik atau dunia medis, tetapi sehat pikiran, sehat batin, dan itu bisa bila mana manusianya saling mengontrol dirinya gitu. Nah, terakhir yang saya pahami tentang Sunda itu adalah Sunda dalam konteks geografis. Mau tidak mau, tidak bisa disangka lagi dalam peta dunia sampai sekarang pun dunia dalam peta geografi dikenal dulu, ya sekarang sih sebutnya Indonesia. Tetapi kita mengenal dulu, ya silakan yang di sini barangkali ada pemirsa yang ahli geografi dikenal dengan Sundaland. Atau juga dikenal dengan The Greater Sunda and the Lesser Sunda. Sunda besar, Sunda kecil. Konon peta dunia zaman dulu itu kan antara lempengan Malaysia itu kan sampai Sumatera, Jawa itu kan masih menyatu dengan Kalimantan, kemudian terjadi pergeseran lempeng-lempeng benua dan segala macam sehingga jadilah sekarang yang disebut dengan Sunda Archipelago, gitu, kepulauan Sunda, kepulauan Nusantara. Nusantara ya karena kita ini nusa di antara nusa-nusa lain, gitu. Kita ini satu wilayah nusa, kepulauan di antara nusa-nusa lain. Nah, nusa kita apa? Ya, nusa kita adalah The Greater Sunda and the Lesser Sunda. Nah, siapa yang menamai Sunda itu? Konon ada yang bilang bukan orang Sunda Nusantaranya itu sendiri. Karena ya pendatanglah itu sendiri. Pelanconglah itu sendiri. Yang dikenal dengan Soenda atau Soenda. Atau yang dikenal dengan Sonda. Nah, di situ yang tadi kembali kepada terminologi, kenapa ada yang bilang karena misalnya di daerah The Greater Sunda and the Lesser Sunda atau Sunda Archipelago ini terang, mataharinya terang, selalu fajar menyingsing dengan indah, gitu. Keduanya juga kebetulan katanya dulu dikenal adanya Gunung Sunda. Dan Gunung Sunda itu tinggi banget katanya. Saya lupa lagi berapa ribu DPL gitu ya. Tetapi dalam dunia pelayaran, Gunung Sunda atau gunung-gunung itu bagi para pelaut
itu dipakai sebagai barometer atau sebagai azimut. Ketika dia bergerak, mendarat, oh, kan yang dilihat kan bukan dulu rumput. Nah, bukan dulu tumbuhan, yang dilihat tuh ujung gunung. Nah, konon katanya Gunung Sunda itu dulu puncaknya mungkin seperti Mount Everest gitu. Atau mungkin seperti Jayawijaya. Jadi selalu putih. Ya mungkin putih karena salju, karena saking tingginya. Atau juga mungkin putih karena ada awan-awan. Karena kita lihat kalau awan di gunung suka menempel gitu ya. Kayak payung gitu atau gimana. Dan ketika orang ke sana, kapan-kapan lagi ke sana menjadi patokan. Nah, di situ itulah sebagai daerah Sunda. Dan ketika mereka bergerak kepada wilayah-wilayah di sekitar itu, punya sifat-sifat kurang lebih yang sama. Orang-orangnya ramah, orang-orangnya baik, dan segala macam. Nah, sehingga disitulah disebut dengan wilayah Sunda Besar dan Sunda Kecil. Jadi penamaan itu pun saya kira berasal dari orang luar diantaranya. Bahwa kemudian kita Indonesia, ada yang bilang yang menamakannya, siapa ya, saya lupa lagi, orang luar negeri juga sih yang memberikan nama Indonesia. Katanya ya silahkan saja. Sejarah yang silahkan untuk membuktikan. Nih, dari satu Sunda aja Pak bisa jadi disertasi doktor Pak. Ini saya rem dulu Pak, biar nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini berapa orang ini? Ini 9, 10, 11 orang udah dapat S1 ini Pak. Loh, Pak Ira Sunda Besar, Sunda Kecil di mana Pak posisinya? Siapanya? Saya? Bukan, Atau gimana, Pak? Greater Sunda dan Lesser Sunda. Oh, kalau menurut peta katanya Sunda Besar itu pulau-pulau besar, Pak. Oke. Sumatera, Jawa, Kalimantan, gitu. Sampai sekarang pun enggak, apakah di sini ada orang Flores? Enggak, maaf ya. Kalau ada silakan bersuara. Atau orang Bali. Itu mereka suka bilangnya kami dari Sunda Kecil. Oke. Silahkan dicek kepada sepuh-sepuh di sana, mereka juga mengakui Sunda Kecil gitu. Oke. Saya belum ada kajian pribadi ya, tetapi saya berdasarkan pengalaman empirik saja, sehingga sampai ada cerita kenapa di Flores itu ikatnya itu kok ikat Jawa ya? Nah, ikat Jawa, ada yang bilang ikat Bandung, ada yang bilang ikat Sunda. Itu katanya ikat yang seperti saya ini yang dipakai oleh orang Flores, padahal kan itu kenapa nggak mereka bikin aja ikat yang dari hasil tenun mereka gitu kan? Ya katanya itu sebagai bagian dari membangun hubungan batin, ya. Karena secara budaya kita sama, gitu kan? Kita budaya tuh ya mungkin karena dulu lempengan kita sama. Kalau secara teori difusi ya penyebaran budaya kita sama zaman dulu. Jadi ada budaya-budaya yang zaman dulu kita sama. Nah, secara arkeologi bisa dibuktikan sebetulnya perbedaan budaya itu dari temuan-temuan artefak gitu ya. Dari kapak batu, kalau kapak batu di daerah Sunda Besar seperti apa, kalau kapak batu dari Sunda Kecil seperti apa, bangunan-bangunan dan segala macam. Jadi penamaan wilayah itu pun dikaitkan dengan indikasi-indikasi kesamaan dari budaya yang bersifat tangible, dari bangunan, mungkin dari bahasa. Karena saya kira banyak bahasa-bahasa di Nusantara ini yang hampir sama gitu ya, antara satu daerah dengan daerah lain, minimal 1, 2, 3, 4, 10 kata itu ada kesamaan, meskipun ada yang disebutkannya sama tetapi maknanya beda, seperti bujur di Sunda kan maaf pantat kan, tapi kalau bujur di Batak kan lain lagi gitu. Cicing di Sunda itu ya diam, tapi kalau cicing di Bali kan artinya anjing. Nah, jadi kalau miskomunikasi bisa bahaya. Tapi ada beberapa bahasa yang sama. Bahkan jangankan dengan di Indonesia ini, Pak. Bahasa Sunda khususnya ini karena kita sedang berbicara konteks etnik Sunda, di beberapa bahasa di Tagalog, di Filipina atau di daerah di Asia Tenggara ini banyak kesamaan-kesamaannya. Ya, saya baru baca kalau di Filipina ada beberapa kata Sunda. Silakan, nanti kalau Bapak punya ini kita bisa cek ya. Nanti saya tidak siap untuk itu, tapi ada beberapa bahasa-bahasa kita yang, karena kebetulan saya punya kerabat menikah sama orang Filipina. Ya, jadi ada cerita. Kemudian saya juga punya ada satu buku tulisan yang beberapa persamaan-persamaan bahasa
yang disebut dengan ilmunya itu glotokronologi. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang ada yang tahu glotokronologi itu kita bisa melihat persamaan bahasa-bahasa di beberapa wilayah Asia Tenggara ini. Nah, bahwa itu asalnya dari mana, orang Sunda atau mana ya, saya belum bisa membuktikan. Tapi yang jelas ketika bahasa itu masih digunakan di orang Sunda, oh berarti bahasa itu termasuk tua juga ya. Nah, gitu. Ini sudah lama juga. Gitu. Pak, keluar dari konteks pertanyaan saya, penanggalan Sunda ada, Pak? Penanggalan Sunda? Iya, ada. Nah, ada. Saya bukan ahli penanggalan Sunda. Suatu saat nanti mungkin bisa saya rekomendasi teman saya. Tetapi dasarnya tadi, Pak, eling tadi ya. Kalau manusia punya keelingan, maka dia punya kesadaran. Kesadaran akan ruang dan waktu. Ketika mereka punya kesadaran akan ruang dan waktu, dia punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu akhirnya terkait juga dengan pengetahuan terkait dengan kalender. Kalender itu kalau di Sunda disebut dengan kala ider. Kala waktu yang berputar. Gitu. Jadi kalender itu kala ider, waktu yang berputar. Wah, berarti Kak, rasanya ada efek ke bahasa Inggris segala, Pak. Efeknya ke bahasa Inggris, maksudnya Ya, gimana, Pak? Oke. Bahasa Eropa Ya, kan asalnya rootnya dari bahasa Sanskerta, Pak. ya. Ya, mungkin ya kalau kalender itu nggak tahu apakah ada apa? Ada hubungannya sama Sanskerta atau tidak itu, Kak? oh, Ya, ya bisa jadi, Kalaider bisa itu. jadi. Bisa jadi. Saya hanya ingin mengatakan ketika dalam bahasa Sunda kan dikenal dengan kalender, kala ider. Bahkan lebih Sundanya lagi ada yang disebut dengan kolenjer. Kalau orang Kanekes itu menyebutnya kolenjer. Kolenjer itu ya seperti ya babonnya titi mangsa ya. Kalau dibalikan juga ada kala ider ya, punya sistem penanggalan. Nah, di Sunda juga punya sistem penanggalan, punya matriks. Nah, bukti otentik tentang matrik itu kalau Bapak silakan Google searching di internet itu di prasasti batu tulis misalnya, di situ ditemukan yang di situ ada tapak kaki dari yang katanya itu Pangeran Niskalawastu Kancana atau Raja Niskalawastu Kancana, di sampingnya itu ada matriks. Nah, konon matriks itu yang dikenal juga dengan kalender. Nah, saya belum mendalami sejauh itu. Tetapi yang sampai sekarang orang-orang petani yang berhidup pada pertanian agraris budaya adat tradisi, mereka masih menggunakan penanggalan-penanggalan itu untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari, dan segala macam. Jadi mereka punya. Jadi kalau misalnya dunia punya kalender Masehi misalnya, punya kalender Imlek, punya kalender Hijriyah misalnya. Yang saya tahu dari ahli kalender, di Sunda itu punya 3 sistem kalender, yaitu sistem bintang yang dikenal dengan bentang kala, sistem kalender lunar system yang disebut dengan caka atau candrakala, kemudian yang berdasar pada solar system atau matahari yang disebut dengan saka atau surya kala. Gitu. Jadi ada 3. Dari 3 sistem penanggalan ini beda-beda. Kalau yang Saka sekarang kan setahu saya baru 1953 kalau tidak salah ya, 50 yang kemarin itu Sura atau Suro di Jawa, Sura di kita misalnya. Nah, kalau yang Caka itu ada lagi berapa? 1000 sekian. Nah, yang saya kaget kalau mengacu pada bentang kala itu sampai pada puluhan ribu ternyata tahunnya Sunda terkait dengan bentang kala. Nah, nanti kita puluhan ribu. Nanti kita ada sesi berikutnya untuk sebagai pembuktian argumentatifnya. Wow, puluhan ribu. 2 disertasi Pak itu udah Pak tuh. Kemarin Bu Nusia ngobrol ini kalender Ismoyo 8.000 tahun aja ada orang dari Jepang udah komen, Pak. Wah, luar biasa sekali kalau Gimana Pak? Gimana? Bu Nusia. Ya.
Ya, Ya. beliau ngobrol kalender Ismoyo kan 8.000 tahun itu. Oh, ya, ya. Nah, itu ada orang dari Jepang ya kaget-kaget, Pak. Wah, kalau bener 8.000 tahun berarti peradaban Nusantara luar biasa. Ini kita baru tahu kalau ada ratusan ribu tahun. Ya, sekarang gini Pak, kalau mengacu pada peradaban, terlepas dari debatable para arkeolog yang sekarang masih seolah-olah belum tuntas terkait Gunung Padang, kan kita sering lihat di televisi sendiri ya, kan mungkin televisi juga tidak akan semena-mena menayangkan sebuah informasi yang mengatakan bahwa Gunung Padang ini lebih tua dari Menara Giza, dari Mesir, lebih luas dari Borobudur dan segala macam. Berarti kan ukuran hitungan waktu itu sejak dulu leluhur di Nusantara ini sudah punya perhitungan yang akurasinya tepat. Bahkan menurut ahli kalender almarhum Abah Ali Sastra Amijaya, kalender Sunda itu bukan diasumsikan, dan teruji oleh ahli ITB, itu akurasinya paling tepat katanya. Jadi setiap kalender kan punya geser nih. Saya tidak tahu persis, lupa lagi, saya pernah baca tapi karena tidak khusus. Kalau kalender Imlek pergesernya gimana gitu, per berapa tahun sekali misalnya. Kalau Masehi per berapa tahun sekali, kalau Hijriah. Nah, kalau Sunda itu lebih, kalau gesernya itu lama banget gitu. Jadi akurasinya itu lebih tinggi. Nah, itu hak nanti ahli kalender Sunda deh yang akan bicara. Oke, Cuman kita hal itu sudah dibuktikan dan diuji oleh dari pakar ahli ITB, astronomi itu katanya, ahli matematika juga. wow, amazing, Pak. Silahkan nanti bisa dibuktikan, di-sharing di internet atau gimana, Iya, Abah Ali Sastra Amijaya terkait wow, dengan kalender Sunda. wow. Nah, kalau terkait dengan Bapak tadi tentang Jepang, saya juga punya pengalaman. Orang Jepang itu tidak, ya ini kan ngobrol gini kan ada hubungan dengan ngobrol dunia spiritual, Pak ya. Ya itu mah urusan percaya dan tidak percaya mah dikembalikan kepada setiap orang gitu. Orang Jepang tiba-tiba datang ke Indonesia untuk mencari leluhurnya, katanya ada di sini, gitu gimana, Pak? Karena pemikiran mereka mengatakan bahwa awal kehidupan itu berawal, Tuhan itu secara logika dan nalar manusiawi akan diciptakan pada kondisi yang optimum, pada kondisi iklim yang memang memungkinkan kehidupan itu tumbuh. Bukan berarti, ya kalau urusan agama kan, ya kalau Tuhan menginginkan, maka terjadilah, kun fayakun, atau apapun lah bahasanya. Tapi masa sih Tuhan menciptakan manusia di kutub gitu? Dia mau makan apa di kutub kan gitu? Jadi mustahil lah kalau tiba-tiba manusia awalnya di kutub kan gitu. Di mana yang paling logis, paling rasional? Ya di daerah tropis. Tropisnya mana? Kan gitu. Nah, ini klaim-klaiman sih. Ini kan tema kita juga, saya agak kaget. Pak Sutoyo nanya tentang Sunda, pas begitu saya lihat poster Sunda dengan pemilik sejarah apa gitu. Wah, serem juga nih judulnya. Tapi saya ingin katakan terkait ini, ya tropisnya konon ya ada di Sunda ini, di Nusantara ini, maksud saya gitu. Jadi tolong mudah-mudahan setelah pemahaman yang saya paparkan ini, memandang konteks Sunda bukan untuk kemudian, wah Sunda lebih bagus dari Jawa, Sunda lebih bagus dari Batak, Sunda bukan. Tidak ada sekecil pun, sebiji sawi pun pemikiran saya untuk hal itu. Tetapi karena kita semua adalah sama, hanya kultur saja yang berbeda, gitu kan? Kulturlah yang berbeda, dan kultur itu dibentuk dari satu proses interaksi sosial dengan lingkungan, proses kesejarahan, politik, dinamika alam, dan sebagainya. Tapi ya tadi, ketika kita berbicara ada bangsa lain yang merasa berasal dari Nusantara, saya juga suka mencoba melihat persamaan-persamaan itu. Nah, teori matahari dalam antropologi, jadi kebudayaan terkait dengan difusi kebudayaan, di mana-mana semua sistem kepercayaan menjadikan matahari sebagai pusat religiusitas. Nah, sekarang kalau mau main sombong-sombongan, matahari di mana sih yang paling terang dan paling banyak gitu? Berarti Tuhannya yang paling banyak memberikan penerangan tuh di mana sih gitu? Jadi Nusantara inilah, di tropis ini gitu kan. Sehingga kalau berbicara penyembah matahari, asumsi tanda petik adalah Tuhan,
Leluhur Nusantara ini adalah bangsa yang religius. Bangsa yang sudah punya nilai-nilai religiusitas. Oleh karena itulah kenapa kemudian pada dinamika perkembangan berikutnya ketika ada suatu kondisi pengaruh-pengaruh kesejarahan Hindu, Buddha, apapun datang ke Indonesia, ini kan cerita sejarah nih ceritanya, sejarah politik keagamaan lah gitu. Sehingga ya di sini oke-oke aja. Kenapa oke-oke aja? Ya karena kita negara yang bangsanya religius. Kalau kitanya negaranya yang tidak manusiawi, tidak punya hati kemanusiaan, tidak punya jiwa dan spiritualitas, ya nggak akan diterima itu agama apapun. Ya 5 aja menurut pemerintah. Padahal di kita ini berserakan sistem religiusitas yang nggak muncul ke permukaan. Jujur aja nih pemerintah kalau mau lihat, masih banyak sistem-sistem keyakinan yang di Indonesia ini bukan cuma 5 atau 6 saja. Banyak kok. Dengan berbagai sektenya, alirannya, golongannya, apapun. Dan kalau mau jujur, kalau berbicara tentang ratusan etnik yang ada di Indonesia, berarti ada ratusan agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini. Jadi, tolong dah, kalau berkaitan dengan sejarah dan kekuasaan, ya mungkin sekarang ini Indonesia lagi dikuasai politiknya oleh para politik keagamaan-keagamaan yang besar tadi. Jadi, belum sejajar pada kesejarahan, keagamaan-keagamaan lokal atau Nusantara dan mungkin yang lain-lainnya. Artinya apa? Ya mestinya Indonesia mah tidak perlulah memperebutkan dan memperdebatkan konteks agama. Kalau perlu kolom agama di KTP hilangkan aja. Menghilangkan kolom KTP di agama bukan berarti bahwa kita menjadikan negara tidak percaya kepada Tuhan. Toh jelas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, pembukaan juga UUD 45 jelas. Tetapi justru karena kita selalu menjadikan agama sebagai bagian dari dari institusi politik yang digunakan pada instrumen-instrumen ekonomi, politik, apapun. Ya seperti inilah. Tidak kepada esensi dari spiritualitas dan religiusitas keagamaan itu sendiri. Makanya menurut saya, orang-orang adat, orang-orang etnik di Indonesia, mereka tidak pernah ngomong agama tuh. Mereka ngomongnya ya perilaku, adat istiadat, budaya, kan gitu. Kan gitu. Jadi, oh ini perilakunya begitu, oh etikanya seperti itu. Oh iya, mohon maaf. Kalau kami biasanya begini. Kalau makan kami ya biasanya begini kalau makan. Oh iya maaf kalau begitu. Oh kami kalau berdoa begini dalam budaya kami. Oh iya udah kalau kamu gimana? Ya saya begitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan Indonesia seperti itu menurut saya. Tapi ketika kita konteksnya dibatasi dengan perspektif agama sebagai sebuah institusi dan barrier yang mensegregasi kebineka-tunggal ikaan kita, ya seperti inilah. Jadi ya kita tunggu saja nanti penguasa negara ini adalah penguasa yang benar-benar punya jiwa keindonesiaan, kenusantaraan, dan Pancasila sejati di semua daerah. Wow. Ini baru pertanyaan pertama. Ini kalau di YouTube itu ada pada ngomong, wah isinya daging semua. Kalau ini isinya semuanya ini. Daging dan tulang. Oh, Ya ini. mohon maaf, kalau ada yang tidak setuju, kurang, silahkan, saya senang kita diskusi saja. Mohon maaf saja kalau ada yang kurang berkenan. Oke, ini kan lebih santai, Pak. Sejak kapan Pak Ira belajar seni tari dan musik, Pak? Bisa tolong Belajar seni nyanyikan tari. sepatah lagu, Pak? Lagu Sunda. Oh, boleh. Saya dari kecil ya, seingat saya, kalau mata saya bisa seperti proyektor itu saya masih ingat waktu kecil gitu ya. Sejak usia mungkin 3 atau 4,5 tahun saya itu sudah senang menari. Jadi cerita sedikit, kan di Cigugur dulu suka ada upacara adat Seren Tahun ya, upacara syukuran agraris petani. Nah, ibu bapak saya itu kan sibuk menjadi panitianya. Bapak saya itu pendekor berbagai aksesoris dari upacara adat Seren Tahunnya, kan gitu. Melatih juga keseniannya dan segala macamnya, termasuk ibu saya. Nah, waktu saya kecil, ya mungkin anaknya nggak keurus tuh. Nggak keurus tuh ya sibuk mungkin. Akhirnya saya katanya dititipkan ke kakek saya, jadi paman bapak lah. Dititipkan, kakek saya itu waktu itu punya grup angklung dogdog gitu ya. Angklung dogdog buncis, kalau Seren Tahun nanti silakan di YouTube lihat seperti apa musik angklung buncis.
Nah, ketika dititipkan kepada kakek saya itu, saya dipakai baju seperti gini, waktu itu pakai bendok atau blangkon Sunda lah. Terus kemudian saya dibawa ke tengah lapangan upacara adat itu. Dan begitu saya disimpan, musik berjalan, saya langsung menari. Dan gerakan saya itu ritmiknya, geraknya nyambung dengan irama musik. Gitu. Orang menilai, wah, punya bakat menari itu anak, katanya gitu. Ya, dari situ juga saya mungkin sudah bisa menikmati musik dan tarian. Nah, sehingga dari situlah saya senang menari, jaipongan dan tari-tari Sunda yang cowok gitu ya, yang laki-laki gitu. Sehingga kalau ada pertunjukan-pertunjukan dimanapun, kalau udah dengar kendang jaipongan itu, aduh, darah saya itu langsung ser gitu. Kalau orang lain kan mungkin lihat cewek cantik ser gitu. Kalau saya udah dengar musik jaipongan ser gitu, pengennya tuh nyibing gitu, pengennya tuh jaipongan gitu. Dan ya dari kecil, nembang pun dari kecil karena kebetulan almarhum bapak saya juga seorang seniman, seniman ahli multitalenta, tembang Sunda ya, pernah juara tembang Sunda. Jadi dalam budaya Sunda itu ada 4 lah kalau berbicara tentang nyanyi atau lagu. Pupuh sama di Jawa dan di Bali juga. Ada kemudian kawih gitu kan. Kalau pupuh ada aturan-aturannya jelas. Kalau kawih itu bebas, tidak terjebak pada aturan-aturan. Nah, kemudian ada juga tembang Sunda. Nah, tembang Sunda itu dasarnya pupuh, tetapi rimanya, langgam lagunya berbeda, lebih dalam gitu. Yang keempat ya lagu pop lah, pop Sunda yang mungkin orang bisa menyanyikan dan mendengarkan lagu-lagu. Kalau kawih itu seperti Sabi Lulungan, Manuk Dadali, itu kawih. Itu orang bisa menyanyi dengan bebas, mengarang dengan bebas gitu. Tapi kalau tembang Sunda, dan kebetulan saya semuanya bisa gitu. Nah, Bapak ingin saya menyanyi lagu apa? Lagunya Guns N' Roses atau lagunya dari Justin Timberlake gitu? Silakan ini Maaf, mungkin bercanda. siapa yang bisa yang mau request ini. Mungkin nanti aja Pak kalau udah mau selesai Pak. Oh, nanti nyanyinya nanti ya, boleh. Oke. Bapak pakar dalam etnisitas, minoritas dan kepercayaan lokal. Sunda mempunyai 3 faktor itu Pak. Apa yang Bapak ingin tunjukkan ke dunia tentang Sunda sebetulnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi saya sedikit sudah mengupas tentang etnik. Jadi kebetulan saya kan menjadi dosen di Unpad sebagai dosen ASN atau PNS itu sejak 2003, Pak. Sebelumnya saya mengasisteni almarhum Profesor Dr. Kusnaka Adimiharja, antropolog guru besar di Unpad. Beliau yang kebetulan mengajak saya mendampingi beliau mengasisteni di sebuah lembaga kajian riset INRIK ya, Indonesian Resource Center for Indigenous Knowledge gitu, pusat pengetahuan tradisional, kajian tradisional. Kemudian setelah itu saya juga diberikan ngajar oleh beliau di salah satu universitas swasta. Setelah itu juga saya ngajar di beberapa universitas, dan ketika ada peluang menjadi dosen di Unpad, waktu itu dibutuhkan masing-masing 1 dosen untuk setiap prodi, dan salah satunya antropologi. Nah, saya menjadi dosen antropologi secara SK-nya itu terkait dengan kajian etnisitas. Nah, ketertarikan saya tentang etnisitas, ya tadi, ya apa ya, nggak tahu gimana kalau sudah berbicara budaya etnik, sesuatu yang bagi saya itu seperti kita masuk hutan gitu, menyeramkan tapi penasaran gitu, tapi mengasihkan gitu kalau udah berbicara etnik. Nah, tetapi ternyata dalam keindahan, dalam ketakjuban kita berbicara etnik apapun, khususnya di Indonesia dan saya kira di dunia, itu ternyata ada potensi konflik di satu sisi, tetapi juga ada potensi keragaman yang potensial untuk kekayaan budaya bangsa. Dan Indonesia harus bangga. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya.
Nah, keragaman etnik di Indonesia saya kira kekayaan yang tiada tandingnya di dunia ini. Jadi kenapa saya punya respeksitas dan ketertarikan terhadap kajian etnisitas? Wah, mengkaji Indonesia mungkin seumur hidup saya belum tuntas. Nah, kemudian terkait dengan konteks minoritas dan kepercayaan lokal, Bapak Ibu semua mungkin sering melihat di televisi indahnya tarian tradisional, eksotisnya sebuah upacara-upacara tradisional dimanapun. Syahdunya lagu-lagu Nusantara, etnik-etnik apapun. Indahnya karya-karya budaya, etnik-etnik apapun di Nusantara ini. Tapi apakah Bapak Ibu pernah tahu dan berpikir bagaimana kehidupan mereka kemarin, saat ini, dan entah ke depan? Sementara tanah adat mereka, tanah ulayat mereka tergusur oleh investasi-investasi konglomerasi, hutan-hutan, HPH, dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi objek-objek pensiaran, pengagamaan oleh ya kelompok-kelompok atau orang-orang atau misi-misi yang seolah-olah menganggap mereka itu barbar, savage society, sebagai kelompok yang tidak bertuhan dan segala macam. Dan juga terkait dengan kesejahteraan mereka, selalu dianggap sebagai orang, maaf kata, orang rendah, terbelakang, terasing, perusak hutan, perambah hutan, dan segala macam. Padahal berbicara etnik bukan hanya berbicara itu. Jadi ketika berbicara konteks Sunda nih, ya Sunda itu ada yang seperti Kanekes, tapi ada juga yang modern seperti yang punya hotel bintang 5 orang Sunda itu, kan gitu. Jadi berbicara etnik itu jangan hanya berbicara yang tradisional saja. Artinya apa maksud saya? Perlunya ada kebertanggungjawaban dong. Nah, di sini saling asah-asuhnya. Bahwa tanggung jawab sebuah etnisitas adalah tanggung jawab orang-orang yang merasa dirinya bagian dari situ. Dan berbicara etnisitas itu kan berbicara pengakuan dirinya dan lingkungan. Ya, berbicara tentang kesadaran dirinya dan tanggung jawab akan dirinya. Katakanlah si A, secara genetik mungkin dia orang Batak misalnya, atau orang Jawa. Tetapi sejak lahir, dia lahir di Bandung. Da abi itu 10 tahun di Bandung, bahasa Sunda abi to sae, tinggal itu. Abi unggal dinten ake tuangna sareng lotek tuh. Oh. Karena ingin diaku sebagai orang Sunda, maka ngomongnya Sunda tapi logatnya Jawa. Jadi abike orang Sunda, abike orang Bandung, tuh kan. Ada kebanggaan di situ. Dan orang Jawa atau Batak yang lahir di Bandung atau di Sunda ini bahkan lebih mencintai tentang kesundaannya misalnya dibandingkan orang yang secara genetik orang Sunda sendiri. Pun itu terjadi di beberapa etnik lain misalnya. Orang Cina, orang Arab, orang apa yang lahir di Nusantara ini bahkan lebih mencintai budaya Nusantara di sini dibanding orang-orang yang merasa dia lahir sebagai genuine di sini misalnya. Nah, kembali ke konteks minoritas. Nah, kelompok-kelompok minoritas ini, baik minoritas dalam konteks kelompok sosial, ekonomi, kelompok sosial secara pedesaan misalnya, kelompok sosial secara kelompok-kelompok apa berdasarkan gender misalnya atau keagamaan misalnya. Ini kan selalu menjadi problem-problem yang kadang-kadang dianggap dinomorduakan. Katakanlah gitu. Ya, judulnya sih diberdayakan, judulnya sih diakomodir, tapi faktanya. Nah, terkait dengan kepercayaan lokal tadi, etnik, minoritas, kepercayaan lokal. Kebetulan, Pak, kebetulan saya ini PNS. Puji Tuhan, alhamdulillah, puji rahayu, negara masih menjamin kehidupan saya. KTP saya kolom agamanya kosong, Pak. Karena saya Sunda Bibitan. Tapi pemerintah sudah baiklah menerima saya menjadi PNS dan bekerja, digaji oleh rakyat, oleh pemerintah. Meskipun kolom agama saya kosong. Tapi ya itu saya kebetulan. Dan mungkin ada beberapa, bisa dihitung dengan jari. Nah, bukan untuk bermaksud sombong atau takabur, bukan. Kenapa saya seperti ini? Saya berpikir,
Bagaimana dengan saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang ada di pedalaman Kalimantan, pedalaman di Banten Kidul, pedalaman di Sumatera, pedalaman di Papua, dan yang lain-lainnya yang orang mengatakan agama-agama etnik, agama-agama leluhur, Marapu, Aluk Todolo, Parmalin, Kapitayan, Kaharingan, dan sebagainya. Bagaimana mereka? Gitu kan? Sampai sekarang orang seluruh sikap itu susah yang di Blora dan sebagainya. Nah, kajian ini yang menurut saya hanya berusaha melangkah, mencoba dengan apa yang saya mampu sebagai akademisi, berpikir dan mencoba menulis, dan ini juga bagian dari upaya saya memberikan pemahaman ke publik, agar mereka pun diperhatikan layaknya seperti yang lain. Gitu. Satu sisi kita bangga, wah lihat tuh Indonesia, kekayaan budaya, pariwisata, Serentahun, Grebek Suro, atau apa. Tetapi mereka kadang mengalami penindasan, diskriminasi, stigmatisasi, dan sebagainya. Nah ini kan hal yang sampai kapan kita benar-benar mau menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bagaimana kita bisa dan kapan mau menegakkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki persamaan hak dan hukum dalam pemerintahan, pendidikan, dan sebagainya. Banyak kasus ketika karena dia agamanya agama lokal, dia tidak bisa menjadi TNI misalnya atau militer, tidak bisa bekerja di mana dan sebagainya. Padahal kemampuan secara skill manusiawi dia di atas rata-rata atau mungkin bagus, attitude bagus dan segala macam. Nah ini yang kadang-kadang menjadi bahan-bahan kajian-kajian saya di dalam perkuliahan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa saya agar mereka sebagai calon-calon ilmuwan antropolog Indonesia selain meningkatkan kemampuan akademis, tapi juga dia harus punya buat apa ilmunya itu. Tentunya untuk kepedulian membangun komunitas-komunitas seperti ini di antaranya. Saya kira itu, Pak. Wow. Oke. Luar biasa, Pak. Memang betul ya, konflik itu ya. Makanya saya lebih tertarik ke bicara budaya, tradisi, karena politik ini sudah terlalu memberi kita polusi terlalu banyak di pikiran juga, dan hidup kita di Indonesia nggak melulu untuk itu. Masih kita kehilangan banyak hal di Indonesia. Kalau kita riset di luar negeri, kita baru sadar bahwa orang Indonesia sendiri tidak sadar bahwa kita punya kekayaan yang luar biasa, kan? Ya. Ya, dan ya yang kita lihat ya. Kenapa demikian, Pak? Ya? Saya balik bertanya ke Bapak, boleh dong? Ya, boleh, silakan. Kenapa demikian, Pak? Kenapa demikian? Kita kaya secara sumber daya, tapi kita tetap miskin. Dan menjadi orang yang tidak mau untuk mengembangkan kekayaan kita. Iya, saya 17 tahun di luar negeri, dan kita yang di luar itu melihat Indonesia itu indah sekali. Nah, sedangkan yang di dalam ini kita dirusak dengan partai ini, politik ini. Jadi kita sendiri itu tidak, ya seperti gini, Pak. Kalau kita lewat ke jalanan protokol di kota-kota, di desa-desa ya, itu kita nggak tahu bahwa naik mobil aja, kita nggak tahu kalau daerah itu ternyata kaya akan batiknya, kaya akan wayangnya, kaya akan gamelannya, kaya akan sumber daya alamnya. Kita cuma jalan aja udah lewat gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita riset di luar negeri, kita bisa tahu
dari buku-buku itu yang diriset sama profesor-profesor luar negeri itu bisa menunjukkan bahwa di desa ini ada orang ini, ada orang ini. Itu, itu yang saya herankan gitu loh. Nah, sedangkan orang Indonesia sendiri waktu saya tanya, ada ya? Orang ini ada ya? Berarti, Ya, berarti ini ada ya? itu kan ini dari perspektif psikologis, Pak. Kalau orang yang rendah hati kadang suka tidak tahu kemampuan dirinya, Pak. Orang lain. Ini positifnya ya, rendah hati ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Saya emang nggak bisa apa-apa. Wah, perasaan tadi Pak Ira ngomong bisa nembangin. Iya kan sedikit-sedikit gitu kan. Terus orang dicerita, oh, saya pernah dengan Pak Ira itu, dia pernah nyanyi ini. Nah, seperti tadi, saya lihat di Indonesia gitu. Nah, kan orang Indonesia juga ya biasa-biasa aja gitu. Nah, terkait dengan konteks kaya tadi, Pak, tentang kaya tadi. Coba kita berimajinasi sedikit ke pedesaan. Ada sebuah rumah gubuk, nggak reyot sih, gubuk aja. Semua bahan dari kayu, dari bambu. Ya, Bapak mungkin pernah ke pedesaan dimanapun. Nah, sekarang kita berpikir kalau membangun rumah semua serba kayu mahal kan Pak? Tuh, satu itu aja udah kaya tuh orang kampung. Itu kan, itu berapa jumlah batang bambu, berapa kayu dan segala macam. Cuman kita melihat rumah bambu, rumah kayu kampung gitu kan. Kita aja di kota tuh belakang Bapak tuh kayu semua itu. Itu mahal, Pak, gitu kan. Nah, di kampung kan rumah aja udah semua kayu, gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian di samping kanan kiri rumah dia itu ada tanaman-tanaman sayuran. Ya kan? Artinya apa? Nggak usah beli ke toko modern, plaza modern atau apa yang keren-keren lah gitu. Tinggal petik, tinggal cabut, tinggal ini, tinggal tanam, urus. Nah, kemudian di depan atau di belakang rumah dia, ya sedikit lah ada kolam. Biasanya di belakang sih, biar sekalian plung gitu kan. Nah, itu ada ikan. Dan kemudian ada ternak dikit lah di bawah rumah dia atau mungkin di belakang atau gimana gitu. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan pangan sih terpenuhi. Mereka belum punya kebun dan sawah. Padahal rumah dia ya seperti itu, pakaian dia juga seperti apa. Terus dia ya wajar kalau kata si Kabayan, kalau ada orang Sunda mungkin bisa mengerti nih. Ya, hirup mah heuheuy jeung deudeuh we, kalem we lah gitu, tenang we. Ya kenapa enggak? Lihat si Kabayan dalam ceritanya. Sawah punya, kolam punya, kan gitu. Seperti lagu Bimbo kan, bukan lautan hanya kolam susu gitu kan, dan sebagainya. Nah, jadi apa sih perspektif kekayaan? Kan sekarang kekayaan itu diukur kalau dia punya HP-nya jenisnya mereknya ini. Ya HP punya jenis merek ini kalau nggak punya pulsa, ya miskin juga kan akhirnya. Terus mobilnya apa? Rumahnya tipe berapa? Di komplek apa? Kerjanya apa? Kan ukuran-ukuran kekayaan juga menjadi seperti itu. Seolah-olah kita itu didorong harus seperti itu. Kan gitu. Nah, padahal kan berbicara budaya Nusantara, mereka semua rakyat ini, nah ini pembangunan yang harus memperhatikan pada basic dasar kebudayaan Nusantara, ya harus seperti itu. Tapi dengan catatan, bukan berarti bahwa kita harus mengerangkeng mereka seperti itu, enggak juga. Ya silakan mereka berkembang juga, pertaniannya berkembang, bantulah mereka agrobisnisnya, kan gitu. Dengan tetap pola itu, tapi kehidupan mereka berkembang. Pola hidupnya, misalnya dari sanitasinya, yuk perbaiki. Dari pendidikannya, yuk kita tingkatkan. Jangan hilangkan kearifan-kearifan lokal di lingkungannya, tapi sumber daya manusianya di-upgrade. Apa yang bisa dibantu dari sisi teknologinya yang tidak mengganggu, yang adaptasi lingkungan lokal dan segala macam. Kan itu semua bisa, asal negara ini, asal semua pemangku kebijakan dan pemerintah daerah ini mau gitu kan. Tetapi kan orientasinya tidak seperti itu. Kebanyakan orientasinya ya nurutin investor. Gunung langsung aja Chevron masuk. Ini langsung perusahaan ini masuk. Kemarin waktu tahun berapa saya ke Dieng gitu kan, menjadi tidak indah misalnya. Satu sisi ada bangunan-bangunan bersejarah, tapi tiba-tiba ada pipa-pipa yang dan segala macam. Ini maaf ya,
saya kadang-kadang kalau pembangunan yang tidak memperhatikan aspek adaptasi kultur dan ekologi setempat, saya anggap ya itu pembangunan yang salah kaprah, gitu, yang tidak. Nanti akhirnya terbaca kok Pak, seperti Cina sendiri kan sudah kebablasan itu. Jadi mereka sendiri sudah sadar bahwa wah, mereka sudah kehilangan yang harusnya di preserve, yang harusnya diprotect. Dan beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu saya kedatangan orang Cina, mereka ke Bali, dan salah satunya ternyata salah satunya adalah orang yang mau belajar dari Bali atau Indonesia untuk preserve budaya mereka supaya nggak hilang, karena yang di kota kan sudah dihabisin gitu. Jadi mungkin orang Indonesia sendiri bakal merasa begitu. Nanti kalau udah hilang, baru mereka, oh ya, baru sadar gitu loh. Itu pattern-nya sih Pak, di mana-mana sama. Kalau udah hilang, baru nyesal. Ya, itulah Pak, sehingga misalnya saya melihat sampai sekarang kan di Indonesia ini masih terjaga lah. Masih ada kehidupan masyarakat-masyarakat dalam tanda petik yang disebut etnik tadi gitu ya. Contoh konkret di Sunda, daerah saya anggap Banten pun Sunda lah, ada Sunda Banten gitu kan. Cuman hanya politik aja dijadikan menjadi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Nah, orang Kanekes itu kan selalu seperti itu. Gitu ya. Lebih yang saya tahu karena mereka punya prinsip panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, mereka punya prinsip hidup seperti itu karena mereka punya kesadaran Tuhan menciptakan mereka lahir sebagai orang Kanekes, punya tugasnya itu, dan hidup pada kewilayahannya yang disebut dengan mandala atau kemandalaannya di wilayah Tritangtu itu, wilayah Tangtu Cebeo, Tangtu Cikertawana, dan Tangtu Cikesik. Nah, jadi itu pusat-pusatnya. Masing-masing Tangtu punya kampung-kampung dangka, punya kampung-kampung luar. Nah, di wilayah perkampungan Kanekes itu mereka mempertahankan. Terus saya pernah ngobrol sama mereka, Mang kunaon begitu mempertahankan gitu. Terus dia bilang, "Dah kami sadar, ini saya agak sedikit logat Baduy tapi bahasanya Indonesia. Kami sadar diciptakan Tuhan ya menjadi orang Baduy, jadi orang Kanekes gitu. Ya kami harus menjaga apa kodrat seperti yang Tuhan berikan. Bukan nggak mau kami seperti kamu, seperti Anda, punya mobil, punya rumah, punya ini segala macam. Tapi kami sadar kami jadi orang Kanekes. Terus Pak, kalau misalnya ada orang Kanekes yang ingin seperti saya di luar gimana? Ya boleh saja, tapi keluar dari Kanekes, kan gitu. Keluar dari wilayah Kanekes, tidak terikat lagi pada hukum kami, kan gitu. Jadi mereka juga moderat kok. Terus kemudian saya bertanya, oh berarti salah ya saya yang Sunda di luar, tidak seperti Mamang yang di Kanekes? Oh tidak, katanya. Nah, hente katanya. Nah, kenapa hente? Dia mah tapak di Nagala. Ada konsep di Sunda itu tapak. Tapak itu bukan bertapak mengheningkan, Pak. Tapak itu gawe, kerja, bertugas. Dia mah kamu ya tapak di Nagara. Kami tapak di Mandala. Nah, disinilah ada perbedaan. Tapak di Mandala dan tapak di Nagara. Saya pikir mungkin konsep ini juga ada di beberapa etnik lain. Jadi ada kelompok etnik inti yang dia mempertahankan, relatif menjaga keutuhan kearifan lokal, dan karena itu punya tanggung jawab. Kenapa demikian? Karena mereka tanggung jawab untuk kesejarahan ke depan. Kan kalau berbicara konteks kesejarahan itu kan, sekarang, kemarin, dan masa lalu. Itu konteks kesejarahan. Nah, kebayang kalau kita tidak bisa melihat masa lalu seperti apa, bagaimana kita bisa menatap hari ini dan ke depan. Nah, untunglah Nusantara ini, ya saya kira mungkin di beberapa dunia yang masih ada seperti orang-orang Kanekes dan orang-orang etnik tertentu di daerahnya. Sehingga ketika anak cucu kita melihat, gimana sih dulunya orang kita ini, orang Batak ini, ya datanglah ke Brastagi misalnya, datanglah ke Toba misalnya, atau di Sunda, ya datanglah ke kampung-kampung adat. Oh seperti itu, terus belajar. Nah, kemudian pilihanlah, karena kita hidup di tapak di negara, prinsip tapak di negara kan
mikukuh kabuhunan, mengukuhi nilai-nilai kearifan lokal masa lalu atau ajaran leluhur, tetapi tidak terjebak dan terkungkung oleh masa lalu. Artinya, seperti saya nih, saya sudah bibitan, KTP saya kosong. Tapi ya saya biasa seperti hidup seperti Bapak. HP punya, rumah ya sama mungkin, cuman beda tipe doang, Pak. HP ya sama gitu kan, dan segala macam kehidupan. Cuma, ya prinsip keyakinan saya yang kebetulan mengukuhi pada ajaran-ajaran leluhur. Tapi kalau dinamika kehidupan sosial, saya sama seperti hanya warga negara yang lain juga dalam hidup kenegaraan. Tapi kalau kanekes, ya seperti itu. Tidak bisa diatur. Bajunya ganti loh. Jangan hitam terus kali-kali kayak merah, kayak kuning, hijau, seperti balonku ada 5 gitu ya. Ya nggak bisa. Gitu. Nah, mestinya maksud saya, pemerintah kepada orang-orang kelompok seperti kanekes dan yang lainnya, ketika ingin mencerdaskan bangsa, contoh konkret misalnya, jangan rubah mereka untuk merubah baju menjadi baju putih merah seperti SD atau putih biru SMP atau putih abu-abu SMA. Tapi kurikulumnya saja yang masukkan kepada mereka. Dengan cara kearifan lokal. Senior saya ada namanya Butet Manurung. Dia antropolog yang walhi waktu itu, dia masuk ke suku anak dalam, dia memberikan pelajaran. Membaca, menulis, berhitung. Jadi tidak haram juga orang-orang adat itu belajar membaca, menulis, berhitung. Bahkan kalau mereka bisa, mereka akhirnya kan tidak dibodohi untuk tanda tangan kontrak atau apa yang dibodohi oleh para konglomerasi perusak, perambah, bukan perusak ya. Ya ini hutan perkebunan besar dan segala macam. Saya bukan anti perkebunan besar atau apa. Tapi ya tolong juga dong, perhatikan keberadaan-keberadaan mereka itu. Karena sebelum ada mereka, bahkan sebelum ada negara, mereka sudah ada. Gitu. Itu Pak, menurut saya. Wow. Bapak masih mempraktekkan ritual-ritual Sunda, Pak? Ya, masih. Masih. Oke. Masih. Oke, sebelum pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Ini mungkin ada teman-teman betul Bali diakui Sunda kecil karena secara budaya dan bahasa mirip. Nah, ini Pak Wirya ngomong tentang bahasa. Pak Ira, kenapa secara jejak-jejak peninggalan fisik kerajaan lama di Sunda sangat sedikit? Lebih menonjol ke folklore. Paling gamblang Pajajaran, apa sebabnya? Apakah bisa dianalogikan pada kondisi Jawa pasca runtuhnya Majapahit? Silakan, Pak. Ya, pertama begini ya. Saya kalau berbicara ini, saya ingin ke perspektif saya ke dulu itu ada kerajaan-kerajaan awal di Pulau Jawa. Kalau secara sejarah yang umum kan, kerajaan pertama itu kan katanya di Kalimantan. Kerajaan Kudungga. Mulawarman. Rajanya Kudungga. Kemudian Tarumanagara di Jawa Barat. Di daerah Serang, Pandeglang sana kalau tidak salah. Tarumanagara. Tarumanagara karena di situ ada pohon tarum. Nah, di dekat sungai atau di muara Citarum, negara gitu kan. Rajanya Purnawarman dan katanya itu dari India. Tapi sebelumnya dalam cerita kesejarahan versi tertentu ada yang mengatakan ya sebelum Tarumanagara kita sudah punya yang disebut dengan kerajaan Salakan Nagara. Nah, artinya apa? Kerajaan-kerajaan di Nusantara ini bisa dikatakan awal mulanya banyak berkembang di daerah Pulau Jawa bagian barat. Karena ya dari situlah kemudian Tarumanagara, Salakan-Nagara, kemudian muncul kerajaan yang besar-besarnya dulu Pak ya, ada kerajaan Sunda, gitu kan, kerajaan Galuh, dan sebagainya. Banyak, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan kemudian, konon katanya, kerajaan Galuh ini lebih luas di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Jawa Timur, kekuasaan Galuh itu. Ya, sampai ada ujung Galuh di Jawa Timur itu. Nah,
Kenapa sampai ujung Galuh? Kenapa kekuasaan Galuh itu sampai ke Jawa Timur? Karena Raden Sanjaya itu ya putra dari keturunan yang terkait dengan ibunya yang dari Jawa Timur, Ratu Sima. Dan kemudian menurunkan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan konon, ya ini bisa dipercaya atau tidak, atau bisa disepakati atau tidak. Saya pernah ngobrol dengan Sri Sultan Hamengkubuwono di rumahnya di Jakarta dan juga di rumahnya di Keraton di Yogyakarta. Beliau mengakui bahwa leluhur kami memang keturunan dari Sunda, katakanlah seperti itu. Ya Sunda dalam artian Galuh. Kan dulu itu Sunda Galuh ya karena kerajaannya Sunda Galuh, tapi ya kemudian disebut aja kerajaan Sunda. Atau Pajajaran ya karena memang tadi sejajar. Nah, jadi dalam hal ini, entah mungkin pada masa kolonial sajalah kemudian terjadi satu segregasi politik ya. Bahwa ini orang Sunda, ini orang Jawa. Gitu kan. Kan politik divide et impera. Politik pecah belah. Padahal kan Sunda dan Galuh itu kan dari akarnya juga saudara kene gitu, masih saudara kene, masih bersaudara, masih ada hubungan persaudaraan, gitu kan. Jadi kenapa juga waktu itu Sanjaya tidak mau menjajah tanda petik menguasai Saunggalah, Saunggalah itu di Kerajaan Kuningan, karena memang Saunggalah lebih tua dan punya keyakinan sendiri yang disebut dengan ajaran Dangyang Kuning. Nah, perkembangan kemudian yang saya ingin katakan bahwa pengaruh-pengaruh kehinduan itu menurut saya lebih banyak kuat berkembang di daerah Galuh itu sendiri. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di daerah Jawa Barat cenderung kurang menurut saya. Karena masih kuat dengan yang disebut dengan ajaran Purbatisti Purbajati. Meskipun, nah ini kan gini, kalau saya berbicara tentang ajaran-ajaran kesundaan, ada Siksa Kandang Karsian, ada Sewaka Dharma, ada Amanat Galunggung, ada Waruga Jati, dan segala macam, dan masih banyak manuskrip-manuskrip Sunda yang belum ditranskripsi dalam bentuk tulisan Latin, memang ada campuran-campuran pengaruh-pengaruh ajaran dari Hindu, Buddha pada masa itu, dan kemudian kesininya ada pengaruh-pengaruh Islam dan segala macam. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa leluhur Sunda itu kan sudah punya sistem kepercayaan yang dalam struktur puncak kepercayaannya itu adalah yang disebut dengan Hyang. Kalau Hindu kan sebatas pada dewa, Div, ya, Trimurti, Wisnu, Brahma, Siwa. Kalau di Nusantara kan Bali aja punya Yang Widiwasa. Nah, nggak ada di India Yang Widiwasa. Artinya apa ya? Saya kira di Nusantara ini meskipun punya pengaruh-pengaruh itu ya ada kepercayaan yang dominannya adalah terkait dengan kepercayaan kepada bahasa sekarang Tuhan Yang Maha Esa. Nah, namun kemudian ini kan terkait dengan politik keagamaan. Jadi politik keagamaan itu bukan dari zaman negara ini berdiri, saya kira. Dari dulu sudah ada, kan gitu. Nah, inilah yang terkait dengan sejarah. Siapa yang bisa menjelaskan sejarah versinya yang dia menguasainya. Jadi kesejarahan bangsa ini juga saya kira masih banyak kesejarahan-kesejarahan gelap. Gelap bukan negatif. Yang masih ditutupi. Yang belum dibuka. Kalau orang Sunda mengatakan belum wayahna, belum saatnya. Tapi saya kira mungkin kondisi-kondisi sekarang sudah saatnya. Sudah harus dibuka. Kita harus mulai jujur membuka sejarah kita. Jujur kebok-berokan kita. Apa yang terjadi oleh leluhur kita? Apakah kita mau menjadi penerus kebok-berokan leluhur kita? Kalau kita sebagai manusia yang eling, ya sudahlah. Orang tua saya dulu, leluhur saya dulu, ada kebaikan, ada keburukannya. Simpanlah keburukannya. Kita teruskan kebaikannya. Nah, saya ingin menjawab terkait dengan itu. Di Sunda itu tidak banyak candi dan segala macam. Dalam perspektif antropologi ada si teman saya yang mengatakan kan Sunda itu umumnya Huma. Masyarakat Huma itu masyarakat ladang. Berpindah-pindah hidupnya. Boro-boro bangun candi katanya.
Baru berapa tahun pindah, kan gitu. Penduduknya sedikit, katanya gitu. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kan sudah mengembangkan sawah yang sifatnya menetap, sedenter, tidak nomaden. Jadi kalau orang yang hidup menetap, maka dia mampu menciptakan, membangun struktur-struktur bangunan lebih. Tapi bagaimana dengan Gunung Padang? Meskipun itu belum beres tuh, gitu kan. Nah, ini juga sejarah yang memang akhirnya akan membolak-balikan pikiran-pikiran kita nih untuk supaya lebih sadar akan budaya. Nah, kemudian terkait dengan tidak adanya atau sedikit sekali benda-benda peninggalan tadi, terkait dengan perspektif antropologi yang nomaden. Kedua, karena memang prinsip-prinsip dari orang Sunda, leluhur Sunda itu, meninggal itu kan harus sampai pada ngahiang, tidak berwujud. Jadi ini konon katanya ada seorang misionaris, saya sebut saja tokohnya Bapak almarhum Anis Jatisunda. Dulu beliau seorang misionaris, pernah ke Kanekes untuk mensiarkan entah Protestan, entah Katolik atau apa lagi. Tapi malah lama-lama dia yang menjadi Sunda Wiwitan. Saking takjubnya dengan nilai-nilai kearifan yang di sana. Dan beliau menyaksikan sekali bagaimana kereligiusitasan orang-orang Kanekes sampai mau ambil air aja, punten, air dari sungai. Mau masuk hutan aja, punten, kalau ada yang keinjek, kalau ada yang kepotong, kalau ada yang patah, kalau ada yang mohon maaf, gitu kan. Dan sebagainya. Ada ular gede melewat, diam dulu, biarkan dia lewat dulu. Udah mereka lewat, baru kita jalan. Dan sebagainya. Ngahuleng tah Pak Anies. Berpikir, bagaimana itu orang Kanekes sampai ke air aja mau minta, tinggal ngambil punten dulu, permit dulu, dan segala macam. Nah, itulah manusia yang disebut dengan pun tabe pun, mipit kudu amit, ngalak kudu bebeja. Ngambil harus izin, atau menuai pun harus bersyukur dulu sebelum diambil, misalnya. Jadi, prinsip-prinsip itu karena manusia Sunda punya kesadaran dalam spiritualitasnya, bukan makhluk dunia ini, bukan makhluk buana maya pada ini. Manusia itu adalah makhluk kahyangan. Sehingga jejak-jejak peninggalan di dunia ini ya tidak terlalu diutamakan. Konon katanya, terlepas dari percaya atau tidak, kita Kerajaan Pajajaran bisa kok membangun istana yang besar yang disebut dengan Madura Suradipati, apa itu? Ibu kota Kerajaan Pajajaran itu banyak. Dengan bahkan dari tulisannya, maaf ya siapa waktu itu teh, pokoknya pas orang Portugis yang pernah datang ke Pajajaran waktu itu menceritakan bagaimana kerajaan Pajajaran waktu itu. Tapi kemudian hilang. Ada dalam folklore Sunda, leungit jeung nagara-nagarana. Jadi menghilang pun ya dengan negara dalam artian bangunannya. Ini maksudnya apa? Ya apa ya? Jangan tidak meninggalkan jejak kematerian. Sehingga orang Sunda mungkin pada prinsip materialistis kehidupan tidak materialistik sebetulnya. Jadi mungkin agak image yang salah kalau dikatakan cewek Bandung gelis materialis misalnya. Saya kira ya wajarlah kalau orang cantik mah ya harus dihormati, ya disuguhi gitu kan. Ya kalau kita sesuatu yang sifatnya kita senang ya harus. Cuman kan image-nya menjadi enggak, ini anekdot saja. Tapi kembali ke konteks tadi, bukan berarti bahwa tidak punya budaya dalam artian tangible, ada juga. Tapi toh yang di Jawa Tengah juga kan masih kita juga, saudara kita juga. Nah disitulah yang dalam Uga Wangge Siliwangi, yang saya tahu kalau Bapak silakan baca di internet, ada Uga Wangge Siliwangi dalam cerita pantun Sunda, itu ketika ngahiangnya Raja Pajajaran itu sudah menugaskan, silahkan Sewesiwi Siliwangi, keturunannya, kalian mau kemana? Mau ke timur? Mau ke barat? Mau ke utara? Mau ke selatan? Atau mau mengikuti aku? Kembali kepada jejak dulu.
Artinya dalam Ogak Siliwangi itu, saya sih melihat bahwa di sana, di sini, di situ, dan di mana-mana, itu masih saudara. Jadi prinsip kami orang Sunda secara spiritual itu memandang semua itu saudara. Bahkan orang Baduy menganggap bahwa dia paling tua, manusia paling tua. Karena tujuan dia hidup di dunia ini adalah ngabaratapakeun nagara 30 bagawan sawidak lima. Mendoakan menjadi Buddhisnya, menjadi resinya sedunia. Menjaga kedamaian, ketentraman dunia. Dengan caranya seperti itu. Menjaga nu'nya diinyakan, yang iya diiyakan, yang tidak ditidakkan. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Sehingga mereka bertahan seperti itu. Karena suatu saat ketika ingin melihat gimana masa lalu, minimal di Jawa Barat, Indonesia, Sunda khususnya, ada seperti orang Kanekes. Dan secara spiritual, mereka menjaga bumi ini. Nah, jadi peninggalan-peninggalan di Jawa Tengah, di Bali, dan segala macam, itu juga adalah kekayaan dan kemasyuran Sunda juga. Sunda Nusantara ini. Bukan hanya Sunda etnik. Ya Jawa, ya kami juga. Ya di Sumatera, Sriwijaya, ya kami juga. Ya di Kalimantan, ya kami juga. Di Bali, ada hubungan-hubungan. Jadi dalam hal ini, ya artinya dunia ingin kita hancur gitu loh. Dunia ingin kita hancur. Padahal dulu Nusantara ini adalah lintasan perdagangan dunia. Kita cuman jual pala doang bisa kaya kok. Kita cuman jual biji kelapa aja bisa kaya kok. Tidak harus gali berpuluh-puluh meter di dasar laut atau di bumi Nusantara ini. Tapi sekarang petani miskin, Pak. Jual pisang pun nggak laku. Beli bensin pun nggak mampu. Ya bukan nggak mampu, karena beli mobilnya juga nggak mampu, kan gitu. Dan segala macam. Nah, siapa yang kaya akhirnya? Siapa yang kaya orang di Nusantara ini? Saya tidak menganggap ini rasisme. Tapi ya mereka konglomerasi itu. Jadi ya jiwa Nusantara itu adalah jiwa yang ada pada setiap mereka yang lahir di sini, siapapun mereka, tersadarkan menjadi bagian dari anak bumi Nusantara dan punya kewajiban untuk bersama-sama membangun bangsa ini tanpa harus disegregasi oleh etnisitas atau juga keyakinan atau kelompok-kelompok kepentingan. Saya kira itu dengan tetap menjaga keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Wow. Saya harus ikut kuliahnya Pak Ira ini. Ini memang ngobrol Ini aja. ada yang mau berguru sama Pak Ira katanya. Aduh, maaf saya mah masih Luar belajar biasa. juga. S3 aja belum lulus. Oke, banyak ngomong luar biasa Pak. Sip sekali. Perlu berguru sama Pak Ira. Orang Jawa mengacu pada dayang. Benar Pak Ira, leluhur Nusantara tak menganggap Trimurti sebagai Tuhan tertinggi, hanya sebatas dewa. History, power not your story. Gunung Padang, bangunan pemancar satelit kayak Dayak sama Jawa kuno. Gunung Padang, pemanfaatan alam dilanjutkan masyarakat untuk fungsi lain. Ada link untuk koleksi-koleksi manuskrip Sunda Pak Ira yang bisa diambil dari internet. Ini baru Pancasilais sejati, kayak kuliah umum. Pokoknya berguru. Ini Bu Jani ngomong apa tadi? Luar biasa Pak. Amin. Oke, pertanyaan saya terakhir Pak. Ya. Bapak pernah mengatakan sejarah milik penguasa Pak. Selama ini apa sudah menemukan sejarah Sunda yang bukan milik atau kreasi dari penguasa Pak? Sejarah Sunda. Ya, ada. Sejarah itu sendiri. Oke. Ya sejarah Sunda itu sendiri. Karena penguasa kita ya bukan penguasa dari kesundaan Nusantara yang sebetulnya. Artinya dulu kan negara ini, bangsa ini dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin adat. Ya.
para raja-raja Nusantara. Mereka pernah berkumpul. Mereka punya kesepakatan bagaimana mestinya membangun bangsa ini. Dan itu belum sepenuhnya terimplementasikan. Ya, saya bisa ngomong agak politik, tapi saya nggak tahu ini pas nggak dalam forum ini, gitu ya. Kan contoh, Bung Karno aja kan mengatakan bahwa dari mana dia membangun negara ini? Kalau bukan dari kekayaan-kekayaan raja-raja Nusantara. Kalau tidak diberi daulat, kepercayaan, dan mandat oleh para raja-raja Nusantara. Saya tidak bermaksud bahwa negara ini harus kembali kepada kerajaan. Bukan. Tapi kita coba berbicara jujur. Jujur. Inggris modern, maju peradabannya. Dia punya raja di sana. Betul tidak? Semodern-modernnya Inggris masih punya raja di sana dan dihormati. Dan ketika lahir anak bayinya saja, semua TV harus berhenti melihat lahir anak. Emang gua pengikut Raja Inggris? Tidak, men. Kan gitu. Belanda, Rusia, Jepang, dan di berbagai negara lainnya yang disebut sebagai negara modern masih punya sistem kerajaan dan dibanggakan oleh masing-masing bangsanya. Tapi orang Indonesia, mana yang membanggakan raja-rajanya? Yang kebanyakan malah memang raja-raja, tapi raja-raja palsu. Atau bahkan mereka tidak menghormati akan peran dari raja itu apa. Raja dalam konteks Indonesia, ya suku-suku adat itu adalah raja. Para pemimpin adat itu adalah raja. Para pemimpin etnik-etnik itu adalah raja. Yang masih mengukuhi budaya-budaya Nusantara. Bangsawan itu apa? Orang-orang yang mencintai kebangsaannya. Bukan karena dia turunan Raden Mas atau Terah Tubagus atau Terah apa. Tapi siapapun dia yang mencintai bangsanya, mengangkat harga diri bangsanya, menghormati jasa-jasa pahlawan bangsanya, budaya bangsanya, itulah bangsawan. Bukan cuma namanya doang. Nah, sejauh mana bangsa kita menghormati? Raja itu representasi saja dari sebuah sistem kebudayaan yang dijadikan, dipimpin, dijaga oleh beliau-beliau ini. Saya tidak bermaksud kembali kepada konteks kerajaan seperti hanya feodalisme zaman dahulu kala. Tetapi maksud saya bahwa negara ini memang dibentuk dari sebuah kontrak sosial. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang suka disebut etnik atau subetnik. Karena memang negara ini, bangsa ini dulu dibangun dari bangsa-bangsa. Bangsa dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Dari ujung Sangihe sampai ujung Rote. Itu saya kira menurut saya. Jadi aneh kalau orang berbicara, wah feodal itu. Wah itu gini, itu gini, itu gini. Dia sendiri lupa. Begitu lihat televisi, kawinnya anak Pangeran Charles, ditongkrongin setiap hari. Emang dia abdi dalamnya Pangeran Charles, gitu kan? Ya kalau gitu, dia masih jiwa Inlander dong. Dia masih menjadi jajahan Inggris, menjadi jajahan Belanda, dan sebagainya. Misalnya gitu ya. Jadi ya, nasionalisme itu adalah bukan nasionalisme dalam artian hanya sebagai sebuah negara Indonesia telah berdiri. Tapi nasionalisme itu adalah sesuatu yang dibangun dari etno-nasionalisme. Jadi dibangun dari kesadaran-kesadaran kultural di mana kita hidup, di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan saya percaya, dan harus menjadi kepercayaan, Indonesia akan tetap jaya, meskipun diombang-ambing, digonjang-ganjing, karena memang akar budaya kita adalah akar budaya cinta perdamaian. Akar budaya Kebhinneka Tunggal Ikaan. Bayangkan, ratusan etnik di Indonesia sejak zaman dahulu kala
hingga tahun 2020 ini, Indonesia masih tetap bersatu. Lihat negara lain, lihat Rusia, lihat negara-negara lain. Sampai sekarang Israel Palestina bentrok melulu, mungkin sampai kiamat pun mereka masih perang. Dan sebagainya. Indonesia sampai saat ini bukan masalah Tuhan melindunginya, tetapi karena memang manusia-manusia Indonesianya yang punya dasar-dasar religiusitas, sehingga para founding father mother kita, kenapa muncullah ideologi Pancasila? Dasarnya yang pertama adalah ketuhanan. Hakikatnya adalah apa? Ya tadi, dasar kemanusiaan yang punya rasa-rasa religiusitas untuk mewujudkan persatuan. Karena dalam perbedaan, untuk apa? Untuk keadilan bersama. Kalau berbicara adil artinya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah keadilan. Terbentuk dan harus dibentuk. Saya kira itu Pak dari saya. Oh. Nembangnya nggak jadi Pak ya? Nembangnya bisa dilihat di YouTube aja, Pak. Kasihan Pak Ira ini. Saya sih senang aja Pak. Oh, Terima yes. kasih, mohon maaf nih kalau omongan saya out of context. Waduh. Luar Nggak biasa ilmiah, sekali. mungkin nggak ilmiah ya. Ya, ini mas saya anggap seperti ngobrol di warung kopi aja Pak. Atau di rumah Pak Sutoyo nih sambil ngomong. Memang kita butuhnya yang ketulusan, Pak, bukan ilmiah, Pak. Kadang-kadang ilmiah nggak tulus, Pak. Silakan, Pak, kalau mau nembang 1 kalimat, 2 kalimat, silakan. Oh gitu. Aduh, saya ingin nembang apa ya? Ingin nembang lagu Sunda ya, Oke, tembang Sunda. siap. Nanti saya terjemahkan. Oke. Nama tembangnya itu Papatet ya. Oke. Silakan, Pak. Jung nang tung, maaf. Saya kalau itu harus ada prolognya dulu. Daweuh diajar ludeng gening jung nang tung wawuh kakujur ajeg teunget kapangadeg hurip ingwang hurip ingsun jirim jisim pangancikan gening roh urip nyawa lan sukma gumulung sabuder awun gelar patarema rasa sampurna jati ini Sunda. Itu artinya jung nangtung wawuh kakujur. Mengajak kita untuk kenali diri sendiri. Siapa diri kita? Manusia kan? Mau suku apapun, mau agama apapun. Wawuh kakujur. Kenali diri sendiri. Siapa yang mengenali diri sendiri? Dia mengenali Tuhannya. Karena ada pepatah, ada ajaran dalam setiap keyakinan. Cari Tuhanmu bukan di luar, tapi cari Tuhanmu dalam dirimu, dalam batinmu. Jung nang tung wawuh kakujur. Ajeg tenget kapangadeg. Ajeg tenget kapangadeg. Manusia itu harus punya keajegan bersikap. Harus punya keelingan. Kalau udah eling itu ajeg, tenget, kapangadeg. Pangadeg itu tangtungan, waruga, kesadaran sejati diri kita. Ajeg tenget kapangadeg. Hurip ingwang, hurip ingsun. Kita hidup ini ada roh hurip yang menghidupkan kita. Maka dalam hal itu kita harus memahami bahwa siapa kita ini, bukan raga ini, dan bukan hanya jiwa ini, tapi hidup kita ini adalah kesatuan antara jiwa dan raga. Tapi
jiwa dan raga ini akan kembali menghilang kepada roh hurip yang berasal dari Zat yang Maha Pencipta tadi. Hurip ingwang, hurip ingsun. Hurip ingwang. Jirim jisim pangancikan. Ya, raga waruga ini adalah sebagai Sunda. Sunda itu panglokatan. Panglokatan itu tempat melokat, menyucikan. Tempat berkumpulnya roh. Roh nabati, roh hewani, kita makan, ngumpul di semua raga ini. Zat air, angin, api, semua zat unsur alam ini ada dalam jirim jisim kita. Sehingga itulah yang disebut dengan jagat kecil atau mikrokosmos. Dan kita harus sadar bahwa kita ada kendali kita yang bisa mengendalikan alam. Dan ada hubungan yang sinergis dan kosmis antara raga kita, raga kecil, dengan raga besar alam semesta ini. Jirim jisim pangancikan. Nah, pangancikan apa? Tadi, roh, hurip, nyawa, sukma. Itu berbeda. Roh, hurip, nyawa, sukma. Dan semua itu gumulung sabuder awur. Gumulung itu semua itu menyatu dalam diri kita. Nyawa kita, roh kita, sukma kita. Roh, hurip, nyawa, lan, sukma. Semua ada dalam diri kita. Roh nabati, roh hewani, jiwa apapun, roh leluhur kita ada dalam diri kita. Dan segala macam ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menjadi penyempurna? Nah, itulah sempurna itu karena kita penyempurna, manajer. Roh hurip, nyawa, lan, sukma, gumulung, sabuder awun, gelar patarema rasa. Gelar patarema rasa itu artinya saling, ya tadi silih, saling menunjang, saling mendukung. Kita bisa kuat karena kita makan. Ada zat energi, ada zat nabati, ada zat hewani, ada kekuatan api, ada kekuatan air. Semua gelar patarema rasa. Sampurna jatining Sunda. Gelar patarema rasa, sampurna jatining Sunda. Semua itu menyatu, menyempurna untuk mewujud pada sejatining Sunda. Itu yang saya katakan sejatining Sunda, sejatining cahaya. Untuk kembali pur katut ngahyang tanpa bekas. Hindu mengatakan moksa. Orang Sunda mengatakan ngahyang karena kita kembali asal dari hyang, kembali kepada hyang. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Asal dari Tuhan, kembali ke Tuhan, bukan ke surga, tapi kembali kepada Tuhan. Kembali menyatu. Nah, bagaimana itu semua? Ya itulah dikembalikan kepada kesadaran manusianya untuk mewujudkan itu sendiri dengan masing-masing kepribadiannya. Terima kasih. Sampurasun Rahayu. Wow, terima kasih Pak. Penjelasan. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak. Atur nuwun ini. Sama-sama. Sama-sama. Ini ada Pak Muslim yang di Medan. Mau ngomong, Pak? Oh. Iya, boleh. Iya, salam kenal Pak Ira. Salam kenal Pak Muslim, tapi Cino. Ya, salam kenal. Ya, jadi Pak. senang sekali dengar itu. Saya kalau nggak nyimbrung salam kenal sama Bapak, rasanya berdosa ini. Jadi kajinya itu tadi, Mam, boleh katakan sama seperti agama Konghucu. Ya, sama Konghucu. Jadi yang Bapak bilang tadi, kalau bahasa Mandarinnya Tien itu langit atau Tuhan, seita Tien itu jagat raya besarnya itulah Tien Sang Yang-nya. Jen orang itu isyau Tien, yang cilik nih, kecilnya adalah kita. Jadi Tuhan beserta kita itu, Nabi Konghucu pernah bersabda, Utau i kuanze, aku punya satu tau, yaitu ketauhidan ketuhanan itu, Chongsu i. Jadi satria, setia, tenggang rasa, atau tepo sali roh, ngomong Jawanya, itulah sudah mendekati ketuhanan. Jadi senang sekali Pak, kuliahnya malam ini saya tertarik sekali. Mohon maaf Pak. Kali ini nampaknya persamaannya sangat banyak. Terima kasih. Iya, sangat banyak sekali mendekat. Kan kita mencari persamaan pengertian Pak. Kalau ngomong Jawa. Makasih Pak, terima kasih. Iya betul. Udah pas itu. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Ira. Dilanjut. Ya, sama-sama.
Terima kasih Pak Ira ini pada Siap. ngomong mantap jiwa. Hatur nuhun, rahayu, hatur nuhun. Rahayu, Hatur nuhun Sagung Pak Adi. Ira. Ya. Terima Ya, kasih, ya. selamat istirahat Pak. Terima Siap. kasih. Selamat malam. Salam. Terima Sehat. kasih atas pengetahuannya, atas waktunya. Ini sangat luar biasa untuk kami. Sama-sama. Terima Kalau kasih. ada salah-salah kata, mohon maaf. Itu kesalahan saya. Kalau ada yang bisa diterima, terima kasih. Itu adalah mungkin berkat yang bisa diterima oleh untuk semua. Pengetahuan saya sedikit dari yang saya mampu, mudah-mudahan bisa menyejukkan hati semuanya. Kalaupun ada yang tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya, bukan maksud saya untuk menyinggung atau mungkin membanggakan diri sendiri. Tidak ada sedikit pun. Rahayu, terima kasih. Rahayu. Sampai Terima ketemu. kasih. Terima kasih Semoga Pak. sehat selalu semuanya. Sama-sama.